Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Fathur Rabbaninya yang pakai PDF nomornya 58, yang pakai kitab nomornya 41. Qala sultanul awliya qaddasallahu sirrah, ya munafiquna al-afatu wal balaya ala ru'usi qulubikum, al-qawmu kullama nazaru bi a'yuni qulubihim ila ghairil haqqi azza wa jalla anfaqu salamatahum fis sukuni ilaihi wal istitrahi baina yadaihi wat ta'ami an khalqihi wa qat'i alsinatihim anil i'tiradi alaihi fatataqallabul ayyamu wal layali wal ashhuru wassinunu. Kenapa? Ada ngomong? Oh, ngapa ngaji? Wassinunu alaihim. Ya, jangan pakai o. Sinunu gitu. Alaihim. Wa hum ala halatin wahidatin la yataghayyaruna ma'al haqqi azza wa jalla. Kita potong dulu. Ya munafiquna, wahai orang-orang munafik, al-afatu wal balaya ala ru'usi qulubikum, wahai orang-orang munafik, berbagai penyakit, berbagai malapetaka dan bencana adanya di dalam hati kalian. Wahai orang-orang munafik, berbagai malapetaka, berbagai penyakit dan bencana adanya di dalam hati kalian, di dasar hati kalian. Gimana tuh Bang Budin? Udah paham udah? Apa? Jadi intinya manusia itu ada di hatinya. Apa yang dilakukan oleh manusia itu sumbernya dari hatinya. Apa yang dirasakan oleh manusia itu
tergantung gimana hatinya. Begitu Bang Budin. Kalau hatinya semangat, insya Allah meskipun badannya meriang, meskipun badannya lagi sakit, kakinya lagi sakit, badan lagi pegel, capek, karena hatinya semangat, tetap dia berangkat juga nyetater motor dari Rawabebek ke Jatikramat gitu. Karena hatinya semangat. Karena hatinya sehat, dari Tarumajaya Muara Tawar Bang Dikin bisa itu ngegas mobil meskipun badannya meriang, meskipun badannya capek. Biar kata badan kita ngalamin petaka kayak apapun, musibah Allah timpakan kepada badan kita gitu. Tapi kalau hatinya sehat, itu nggak berasa gitu. Kalau hatinya bahagia, hatinya seneng, malapetaka sebesar apapun, bencana sebesar apapun, itu nggak bakal berasa. Nggak ngeluh, kesulitan kayak apapun nggak pernah ngeluh, tetap aja girang, tetap aja bersyukur sama Allah. Sumbernya ada di hati. Yang bikin kita bisa ngerasain sakit, yang bikin kita bisa ngerasain sulit, ngerasain susah, ngerasain sengsara, karena memang hati kita sudah penuh dengan bencana dan sudah penuh dengan petaka. Kenapa jadinya kita isik-isik sakit, isik-isik malas, isik-isik kagak berangkat? Karena emang udah hatinya begono, hatinya sakit, hatinya kena bencana. Kalau hatinya sehat, hatinya semangat, nggak ngaruh badannya, karena badan itu gimana hatinya. Sayangnya kita yang sakit bukan cuma badan, emang hatinya yang sakit. Jadi biar kata badan sehat banget, gua tetep aja emang hatinya yang sakit. Abang mau kalau hatinya sehat, ya kayak guru kita ada dulu, sampai kakinya udah ngocor darah, gula udah tinggi 700, 800, bibir ngomong udah lengket, tenggorokan udah lengket. Karena hatinya sehat, kagak pernah absen ngaji. Biar kata udah di payang-payang jalannya, digotong pakai kursi roda, tetap aja berangkat. Ke Banten pakai kursi roda berangkat gitu. Ke Tarumajaya pakai kursi roda berangkat gitu. Di Cikaduan kita dorong-dorong beliau sampai ke makam, berangkat tetap. Kenapa? Hatinya sehat gitu. Jadi manusia itu intinya di hati, gimana hatinya. Jadi kalau menanya, ngapa sih saya malas mulu, ngapa sih asal ngantuk mulu, ya coba aja lihat hatinya, karena hatinya ngantuk gitu. Begitu Ustaz. Ngapa sih kita buat semangat ibadahnya, mana berat amat? Ya karena emang hatinya yang malas gitu.
Kalau hatinya semangat tadi tuh, biar kata badan meriang, capek, pegel kayak apapun, tetap nggak berasa. Hatinya semangat gitu. Karena badan itu ngikutin hati. Kandang burung itu kedengeran suara cakep apa jeleknya tergantung burung di dalamnya. Biar kata kandangnya dari emas, tetap aja kalau isinya tilang bunyinya begitu lagi gitu. Tapi biar kata kandangnya dari batang bambu atau dari plastik dah yang murah, kalau emang isinya burungnya burung mahal yang suaranya cakep, yang gak usah jauh-jauh dah gitu. Perkutut dah kali yang ada murahan, ya cakep suaranya. Begitu Bang Ipul. Apa Ustaz? Laptop biar kata baru banget, mesinnya mesin tahun 90, tetap aja gitu. Lemot-lemot juga. Motor dah, motor yang paling cakep apa? PCX misalkan, NMAX. Iya, bodinya bodi PCX, cuma mesinnya kita ganti pakai mesin Astrea, ya tetap aja. Karena tergantung gimana isinya, gimana dalemannya. Gitu Bang Jaka. Jadi, makanya kita masih munafik gitu. Karena ternyata bukan badan kita yang sakit, bukan badan kita yang terkena bencana, bukan badan kita yang kena petaka, tapi memang hatinya isinya itu. Makanya isik-isik ngeluh ngalamin sulit, isik-isik ngeluh ngalamin sengsara, isik-isik ngeluh sakit, puyeng. Itu bukan badannya. Karena kalau badan mah ngikutin gimana hati. Kalau hatinya sehat, hatinya bahagia, hatinya bersyukur, kesulitan kayak apapun, bencana sebesar apapun, sakit kayak apapun, itu nggak berasa. Tetap aja yang dirasain sehat, semangat, bahagia, bersyukur. Tergantung gimana hatinya. Gitu Ustaz. Ini nggak ada alasan. Ngapa kagak datang? Meriang banget. Tergantung hatinya, gimana hatinya. Aku mantap. Gitu. Udah tuh. Wahai orang-orang munafik, berbagai penyakit, petaka dan bencana adanya di dasar, di dalam hati kalian. Makanya ingetin tuh, perbaiki hatinya. Minta kepada Allah agar hati kita diperbaiki. Kalau hatinya udah cakep, ya, kalau hatinya udah cakep, insya Allah gitu. Biar kata sakit banget, tetap yang kita jalanin tuntunan, tetap aja yang kita ikutin tuntunan, yang kita kerjain kewajiban-kewajiban kita. Kalau emang hatinya sehat, nggak kerasa lagi tuh kesulitan, nggak ngerasa sengsara lagi, yang ada bersyukur gitu. Kalau hatinya sehat. Sayangnya hati kita selama ini sakit. Jangankan sampai lagi ngalamin susah, lagi banyak duit tetap aja ngeluh-ngeluh juga. Lagi sehat banget, bini pada nurut, anak pada nurut, usaha jalan, tetap aja ngeluh-ngeluh juga kalau hatinya sakit. Ngerasanya masih kurang aja. Udah tuh. Barusan saya dibilangin sama Umi, udah kalau sakit mah nggak usah ngaji. Lah yang sakit badannya, hatinya mah kagak.
Apa Ibu? Emang kayak Bang Abi, badannya sehat, hatinya sakit. Samper meriang mulu, nggak berangkat dulu dah, wah. Bang Budin, tergantung hatinya Bang Budin. Udah tuh, jelas ya? Bang Budin nambahin, cukup. Pak Guru nambahin, cukup. Jadi kalau pas ngaji rasanya ngantuk banget, itu bukan badan yang ngantuk, hatinya yang ngantuk gitu. Lempengin hatinya makanya. Al-qaumu kullama nazaru bi a'yuni qulubihim ila ghairil haqqi azza wa jalla. Al-qaumu, orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang ma'rifah, kullama nazaru bi a'yuni qulubihim, setiap kali mereka memandang dengan mata hati mereka, ila ghairil haqqi azza wa jalla, kepada yang selain Allah azza wa jalla, anfaqu salamatahum fis sukuni ilaihi, mereka menyerahkan keselamatan mereka di dalam rasa tenang kepadanya, kepada Allah, rasa tenang kepada Allah. Wal istitrahi baina yadaihi, dan memasrahkan diri di hadapannya. Wa ta'ami an khalqihi, dan membutakan diri dari makhluknya. Wa qat'i alsinatihim, dan memutuskan lidah mereka dari protes kepadanya. Udah tuh. Paham tuh Ustaz? Hah? Mang Pudin udah paham itu? Mang Judin? Ada geleng-geleng semua. Orang-orang yang sudah ma'rifah, ketika mereka memandang ke kondisi dunia ini, bahwa begitu dahsyatnya godaan-godaan setan, begitu kuatnya dorongan-dorongan nafsu, kepengenan, mereka meyakini satu hal, kalau emang kita pengen selamat dari itu semua, kita pengen hati kita betul-betul sehat, betul-betul terhindar dari petaka dan bencana, kita diberikan kekuatan untuk menjalankan semua tuntunan yang Allah berikan. Kuncinya itu satu. Yang pertama, sukun ilaihi, tenang dan nyaman kepada Allah, bersandar kepada Allah, kagak ngandelin kekuatan sendiri, enggak ngandelin bantuan orang lain, enggak ngandelin ilmu yang dia punya. Pokoknya bersandar kepada Allah. Ditambah lagi memasrahkan diri kepada Allah.
Kuncinya itu membutakan diri dari makhluk Allah. Karena lagi-lagi yang namanya makhluk semuanya itu lemah, tidak bisa membuat seseorang bahagia dan tidak bisa membuat seseorang sengsara. Makhluk itu semuanya nggak bisa apa-apa gitu. Makanya yang dia jadikan gantungan, yang dia jadikan sandaran cuma Allah. Kagak ngandelin bantuan dari makhluk. Mereka yakinnya begitu. Kalau pengen selamat dalam menjalani kehidupan dunia ini, hati kita terselamatkan dari berbagai macam petaka dan bencana, ya kudunya bersandar kepada Allah dan memasrahkan diri kepada Allah. Itu kuncinya. Yang terakhir, dia potong lidahnya dari protes. Kagak pernah sekalipun terucap dari mulutnya keluhan. Nggak pernah sedikit pun terucap dari mulutnya ucapan-ucapan yang menentang takdir Allah, yang mengeluhkan ketetapan Allah. Udah dia terima aja, dia jalanin aja. Itu kuncinya agar bisa selamat. Orang-orang ma'rifah punya keyakinan seperti itu. Enggak ngandelin kemampuan dirinya sendiri, enggak ngandelin bantuan orang lain. Pokoknya gimana Allah aja udah. Gitu. Karena kalau kita pakai kemampuan kita sendiri buat nerapin tuntunan, buat ngelawan bujukan setan, buat ngelawan dorongan nafsu, yang ada kalah mulu. Menangnya sekali, kalahnya 10 kali. Sekali bisa ngelawan, males dipaksain dah. Tetap aja banyakan kalahnya kalau kita, kalau ngandelin kemampuan sendiri. Tapi kalau sudah ditolong oleh Allah, dikasih kemampuannya oleh Allah, yang kemarin tuh, kalau dia lupa diingetin, kalau dia lalai dibikin sadar gitu. Karena memang sudah dijaga oleh Allah hatinya gitu. Itu orang-orang ma'rifah tuh. Fatataqallabul ayyamu wal layali, maka silih berganti malam dan siang, terus berjalannya malam dan siang, bulan dan tahun pada diri mereka, wahum ala halatin wahidatin, dan mereka tetap berada dalam satu kondisi, tidak berubah sedikit pun, tetap gantungannya hanya kepada Allah. Mau lagi senang, mau lagi bahagia, mau lagi sulit, mau lagi sengsara, tetap gantungannya hanya kepada Allah. Tidak bergeser sedikit pun. La yataghayyaruna ma'al haqqi azza wa jalla. Tidak sedikit pun mereka berubah bersama Allah azza wa jalla. Dalam keadaan apapun yang mereka jadikan sandaran, yang mereka jadikan gantungan hanya Allah. Kalau kita kan terbalik. Sekarang gantungan kita udah sama duit udah. Kalau ada duit semangat, kalau ada duit loyo. Apa aja Kak? Begitu kan ya? Ya, mati udah ini. Jam 2 pas.
Udah. Udah ini jam 2. Baru 5 menit ya ngaji. Ya hati ya semangat. Sampai jam 4 gue dijabanin gitu. Hati ya semangat. Bang Ori udah kucek-kucek mata aja dari Ori. Udah tuh. Hum aqalu khalqillahi azza wa jalla. Mereka merupakan makhluk Allah azza wa jalla yang paling berakal, yang paling cerdas. Lau ra'aitumuhum laqultum majanina walau ra'aukum laqalu ma amana haula'i biyaumiddini. Lau ra'aitumuhum, kalau kalian melihat mereka, laqultum majanina, pasti kalian akan bilang bahwa mereka itu gila. Hah? Apa aja? Gila kali itu dia. Apa kalau bahasa kita mah? Kita mah kalau ngikutin Buya mati dah kita gitu. Nggak kaki udah bolong gitu masih ngaji aja gitu. Gila. Nah, gila bener dah gitu. Hah? Kita kalau ngikutin belum mati dah kita gitu. Kalau seandainya kalian melihat mereka, pasti kalian akan berkata mereka itu orang gila. Itu orang gila kali ya. Udah jam 3 masih ngaji aja. Hah? Itu orang gila kali ya. Emang lagi kena bencana segini gedenya masih tawa aja gitu. Hah? Orang ma'rifah. Kalau Bang Jaka emang gila beneran. Udah tuh. Kalau kalian melihat mereka, pasti kalian akan berkata mereka itu orang gila. Kenapa Ustaz dibilang orang gila? Coba dah lihat orang gila, makan dari sampah tiap hari, gitu. Mana-mana kagak pakai baju, kagak masuk angin, perut kagak sakit, gitu. Sehat terus. Karena hatinya yang sehat. Udah tuh. Walau ra'aukum, dan kalau mereka melihat kalian, laqalu ma amana haula'i biyaumiddini, pasti mereka akan berkata mereka ini adalah orang-orang yang tidak beriman dengan hari pembalasan, dengan hari kiamat. Kalau kita ngelihat orang ma'rifah, kita bilangnya gila kali ya pada gitu. Tapi sebaliknya, kalau orang ma'rifah ngelihat kita, itu orang kagak beriman sama hari kiamat itu. Emang ketahuan di hari kiamat nanti manusia itu
ditentukan oleh amal perbuatannya di dunia. Yang banyak amalnya insya Allah selamat, bahagia. Yang kurang amalnya, bahkan banyakkan amal buruknya, bakal celaka. Kita udah umur segini masih males aja buat ibadah. Berarti kan kita nggak percaya dengan hari pembalasan, dengan hari kiamat nanti, bahwa semua perbuatan kita bakal dibalas oleh Allah. Bahwa dunia ini tempat kita bercocok tanam, nyiapin bekal buat akhirat kita. Gini kan masih males aja. Jangankan sampai lagi sakitnya, sehat, seger buger masih males aja. Ma'amana haula ibiyaumiddin. Mereka itu orang yang kagak beriman dengan hari kiamat. Gini kan masih males mulu. Tibang dari Gang Damai ke pesantren berapa jauhnya sih? Apa mau aja? Jaga-jaga setan. Jadi setan disalahin lagi. Kon tadi penyakitnya di hati kita. Maka setan besok demo dia. Pada nganggur setan udah. Minta cari lapangan kerja, ini pada nganggur setan. Habis yang sakit udah bukan dari luar lagi, udah dalamnya yang sakit, udah hatinya yang sakit. Kagak pakai digoda, udah males dewek udah. Kita semangat pengen berangkat haji, pengen berangkat umroh, ngabisin duit 60 juta, 100 juta buat umroh, ngabisin duit 50 juta, 40 juta. Karena emang kitanya semangat, emang pengen berangkat ke sono, kita lakonin. Kagak pernah naik pesawat mana baru pertama ngeri-ngeri dikit, tetep kita paksain gitu. Karena hatinya emang pengen semangat. Kenapa di rumah kita ini buat ibadahnya males, ngerjain kebaikan rasanya berat, buat infak rasanya berat? Ya karena emang penyakitnya di hati kita. Karena hati kita belum beriman dengan hari kiamat, bahwa nanti di sono kita bakal nerima balasan dari apa yang kita kerjakan di dunia. Kita belum yakin. Makanya masih malas aja. Orang semangat pengen nikah, ngutang-ngutang buat resepsinya dilakonin, semangat pengen buru-buru nikah. Gitu banyak ya. Dari gaji 3 juta dia simpen 1,5 juta, dia simpen 1 juta. Kuat itu. Semangat pengen buru-buru nikah, pengen ngerasain gimana sih rasanya itu. Lobang lindung gimana sih rasanya gitu. Oh ibu. Apa? Udah tuh. Penyebabnya kenapa kita masih malas gitu? Karena kita belum beriman dengan hari kiamat. Karena hati kita masih sakit. Dan bencana itu adanya di hati kita, gitu. Bukan dari luar lagi udah. Yang sakit hati kita. Qulubuhum hazinatun munkasiratun baina yadayil haqqi azza wa jalla.
la yazaluna khaifina wajilina, wajilina. Hati mereka senantiasa dalam perasaan sedih. Hati mereka senantiasa merasa bersedih. Munkasiratun, hancur, baina yadayil haqqi azza wa jalla, di hadapan Allah azza wa jalla. La yazaluna khaifina wajilina. Terus menerus senantiasa mereka merasa takut kepada Allah dan bergetar diri mereka. Wajil, gemeter. Takut dan gemeter. Kullama kushifa kina'u jalalihi wa azamatihi liqulubihim izdada khawfuhum takadu qulubuhum tataqatta'u wa awsaluhum tatafassalu fa idza ra'a minhum dzalika fataha abwaba rahmatihi wa jamalihi wa lutfihi war raja'i lahum fayaskunu ma bihim. Kullama kushifa qina'u jalalihi, setiap kali disingkap tabir-tabir kebesaran Allah, wa azamatihi, dan keagungannya, liqulubihim, kepada hati-hati mereka, izdada khawfuhum, maka semakin bertambah rasa takut mereka. Abu Ustaz, udah tuh. Takadu qulubuhum tataqatta'u, hampir-hampir jantung mereka copot. Wa awsaluhum tatafassalu, dan sendi-sendi mereka terlepas karena saking takutnya kepada Allah. Karena begitu Allah menampakkan sifat maha besarnya, maha perkasanya, itu yang kelihatan adalah sifat maha adilnya. Kalau Allah menampakkan sifat maha adilnya, maka dari ibadah yang kita lakukan, kalau ada cacat sedikit saja atau ada niatan selain karena Allah, maka amal kita itu akan tertolak. Kalau yang diperlihatkan sifat maha perkasanya, kebaikan sekecil apapun akan dibalas, keburukan sekecil apapun akan dibalas. Itu kalau Allah memperlihatkan sifat maha perkasanya, maha adilnya. Makanya begitu diperlihatkan sifat maha besarnya Allah, maha perkasanya Allah, makin takut. Ini gimana? Kita emang setiap hari dosa mulu ini. Dari kita mulai melek mata sampai merem lagi,
yang kita kerjain banyakkan dosanya. Ntar di hadapan Allah kita gimana? Begitu dihisab, begitu ditanya, dosa kita segini banyaknya. Makanya izdada khaufuhum, semakin bertambah rasa takut mereka, karena yang diperlihatkan maha perkasanya, bahwa keburukan sekecil apapun akan dibalas oleh Allah. Nah, kita emang tiap hari kapan gitu. Hati kita emang masih buruk, masih jelek, masih penyakit mulu. Penyakit hati masih banyak di diri kita. Gedeg sama orang tiap saat, benci sama orang setiap waktu, ngomongin orang hampir tiap hari gitu. Maka makin bertambah rasa takut mereka ketika diperlihatkan sifat maha perkasanya Allah. Maka hampir copot jantung mereka karena saking takutnya. Sendi pada lepas, lemes, nggak bisa bangun, nggak bisa diri. Ngebayangin itu, ntar kita gimana di sono di hadapan Allah. Lagu kita begini, udah amal baiknya dikit, amal buruknya mana banyak banget. Begitu maksudnya Bang Budin. Kenapa akhirnya bisa bertambah rasa takutnya? Karena yang diperlihatkan sifat jalalnya. Fa idza ra'a minhum dzalika, maka apabila Allah melihat hal tersebut dari mereka, fataha abwaba rahmatihi, Allah buka pintu-pintu rahmatnya, wa jamalihi, dan keindahannya, wa lutfihi, dan kelembutannya, warroja'i lahum, dan pintu-pintu harapan, pengharapan untuk mereka, fayaskunu ma bihim, maka menjadi tenanglah apa yang ada pada diri mereka. Begitu rasanya kita udah ketakutan, kita gimana ini ya di hadapan Allah, dosa kita segini banyaknya, langsung dah Allah tampakkan rahmatnya dan keindahannya, udah tenang gitu. Rahmatku lebih luas dari apapun, ampunanku sangat besar, lebih besar daripada semua dosa yang kamu kerjakan. Tenang lagi dah. Iya udah, Allah Maha Pengampun. Kalau kita mau tobat pasti dosa-dosa kita diampunin gitu. Tenang lagi dah ujung-ujungnya. Dielek Bang Budin. Ada saatnya ditakut-takutin, terus udah takut dibikin girang lagi, dibikin semangat lagi. Dibukakan pintu-pintu rahmatnya sehingga menjadi tenang apa yang ada pada diri mereka. Udah tuh, terusin ini. Sepi banget. Ini pada sakit semua ini. Badannya sehat. Ma uhibbu anzura illa li talibil akhirati wa talibil haqqi azza wa jalla. Aku hanya senang memandang kepada orang-orang yang mengejar akhirat dan berusaha meraih ridha Allah azza wa jalla. Senang ngeliatinnya. Kalau orang-orang yang pengen mendapatkan kebahagiaan di akhirat sama pengen mendapatkan ridha Allah, seneng lihatnya. Karena kelihatan dari wajahnya kelihatan. Kalau yang benar-benar pengen dapat ridha Allah, pengen dapat kebahagiaan di akhirat, dari wajahnya kelihatan. Ketika ngerjain kebaikan, semangat. Itu orang-orang yang benar-benar pengen dapat ridho Allah.
Karena ciri-cirinya orang beriman kan begitu. Ketika ngerjain kebaikan dia girang, ketika ngerjain keburukan dia nyesel, gitu kan ya. Man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayi'atuhu, kan gitu. Orang yang merasa gembira ketika mengerjakan kebaikan dan merasa menyesal ketika mengerjakan keburukan. Ini kalau ngaji pada manyun aja ini jauh ini masuk. Kalau pada ngaji kegirang bisa, pada manyun aja. Kalau melihat orang-orang yang berusaha meraih kebahagiaan di akhirat dan berusaha meraih ridho Allah, senang melihatnya. Ma uhibbu anzura illa li talibil akhirati wa talibil haqqi azza wa jalla. Karena pada ceria-ceria mukanya, cerah-cerah mukanya, sumringah gitu. Ini kalau lagi ngaji begini paling depan pules kan gedeg banget rasanya. Malah paling depan kita pisan pules lagi. Rasanya pengen ngelebar asbak gitu. Kalau lagi ngaji begini yang dilihat ono manyun, ono merengut, ono menengut. Dah. Kagak resep pisan ngeliatnya, kagak resep pisan. Wa amma talibud dunya wal khalqi wan nafsi wal hawa a'malu bihi. Adapun orang-orang yang mengejar dunia, makhluk, nafsu dan kepengenan, a'malu bihi. Untuk apa aku melihat kepadanya? Ogah awang melihatnya. Untuk apa aku melakukan itu? Apa ibu? Ya udah endeh aja ngeliatnya, endeh. Kalau ngeliat orang baru mulai tawasul udah endeh aja ngeliatnya. Malah pada depan lagi. Jangan begitu Bang Ipul. Makanya kalau hatinya semangat nggak bakal ngantuk gitu. Kalau hatinya emang benar-benar pengen dapat ridho Allah, nggak ngantuk, nggak ceria. Kemudian ini kagak enak dilihatnya, beneran dah. Orang biar ganteng kayak apapun, perempuan biar cakep kayak apapun, kalau lagi ngantuk jelek. Denger jelek jadinya. Gitu. Gimana sih orang kalau udah ngantuk berat dipasang nyengir, gitu. Jelek. Aduh. Makanya lagi-lagi perbaiki hatinya, lurusin niat kita. Kita ini sebenarnya ngaji ini niatnya apa gitu. Kalau emang kita pengen dapet ridho Allah, semangat ngajinya gitu. Karena Allah seneng lihat yang semangat. Ghairu anni uhibbu mudawatahu. Selain aku seneng mengobatinya, li'annahu maridun. Karena orang-orang seperti itu masih pada sakit. Tadi saya tanya, ini pada sakit.
La yasbiru 'alal maridi illa tabibu. Yang bisa bersabar menghadapi orang sakit hanyalah dokter. Meskipun dibilang berkali-kali masih bugor-bugor juga tetap sabar. Ya cuma dokter yang bisa begitu. Kemudian udah tuh kata Tuhan saya ini mah, kata Tuhan saya, aku cuma seneng ngelihat orang yang mengejar kebahagiaan di akhirat dan mengejar ridho Allah. Kalau orang-orang yang ngejarnya dunia, ngejar kehobian, ngejar kesenangan di alam dunia, gak seneng ngelihatnya. Kalaupun senengnya karena pengen ngobatin biar cepet-cepet sembuh, biar dia nggak ngerawatin penyakitnya aja. Begitu Bang Budin. Ini mah diobatin rupanya kagak mau pisan. Dikasih obat nih minum ya. Itu obat ditebus doang ujung-ujungnya, diminum kagak gitu. Udah apa aja udah obat udah dikasih. Sadar kita ini sakit, bukan badannya, hatinya yang sakit. Makanya kalau lagi diobatin diminum obatnya. Kalau suruh mantang ya dipantang makanannya gitu. Begitu saja agar hati kita sehat lagi. Karena tadi kalau hatinya sakit buat ibadah ya, buat ngikutin tuntunan, menjalankan tuntunan bakal berat selama-lamanya kalau hatinya masih sakit. Udah jam 2:30, sebelum saya tutup Pak Guru nambahin nggak cukup? Yang menyebabkan hati kita sakit itu yang pertama karena kita ini udah kebanyakan dosa. Setiap dosa itu kan memunculkan noda hitam di hati. Semakin banyak dosa yang kita kerjakan, hati kita semakin gelap. Begitu hati kita semakin gelap, lama-lama jadi keras gitu. Kalau udah keras, udah sakit dah tuh hati. Yang kedua, jauh dari bimbingan para ulama. Yang kedua, ama ngaji awang, ogah, malas, itu yang menyebabkan hatinya sakit. Kayak tadi lah, emang ketahuan sakit kagak mau berobat, takut penyakitnya ketahuan gitu. Ntar apa ketahuan ada apa aja, kolesterol, asam urat, darah tinggi gitu, gula, takut kalau ke dokter ntar ketahuan penyakitnya gitu. Sekalinya ke dokter dikasih obat kagak diminum begitu. Iya ngaji mah ngaji, cuma apa yang didapat di majelis kagak dipakai pisan, ya sakit hatinya gitu. Penyebabnya tuh yang pertama karena kita ini udah kebanyakan dosa, lupa sama Allah, segala macam ngeluh, protes, nggak terima sama takdir Allah. Ditambah kita jauh dari bimbingan ulama. Kalaupun ngikut di majelis ulama ya cuma sekedar ngikut, kagak dipakai, ya tetap aja jadinya hatinya sakit-sakit juga. Obat kagak ada yang diminum pisan gitu. Nebus obat tiap hari, isi-isi ke apotek beli obat. Itu obat ditaruh di lemari doang, penumpuk. Obat puyeng ada, obat gatal ada gitu. Obat eksim ada gitu. Udah apa aja udah obat dah di lemari, kagak ada yang diminum pisan. Makanya hatinya masih sakit gitu.
Nah kalau pengen hatinya sehat, apa kok? Iya, emang kita mau penyakitnya di hati. Kalau tadi lagi-lagi badan mah ngikutin hati. Dulu Buya itu sering ngerakit speaker kan, meskipun itu bungkusannya pakai box speaker jadul, tapi kalau mesin speakernya baru suaranya cakep gitu. Tergantung mesinnya. Mobil tua tapi diganti pakai mesin mobil baru, kencang begitu. Nah kita ini badannya sehat, cuma hatinya yang sakit. Tadi tuh, iya sih kandangnya mah kurungannya dari emas, cuma isinya burung emprit. Hatinya masih sakit. Makanya deketin, cari dokter-dokter hati yang bisa ngobatin penyakit hati kita, agar kita ini selamat di akhirat. Lagi-lagi yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang bisa selamat ketika menghadap kepada Allah itu orang-orang yang hatinya salim, hatinya selamat, hatinya bersih, sehat hatinya. Udah cukup ya? Gimana Pak Guru? Cukup? Ya itu penyakit kita begitu, penyakit kita. Kalau para nabi mah begitu mau meninggal mesen ke anak-anaknya, mata buduna mim ba'di, nanti kalian menyembah apa setelah aku meninggal? Siapa yang kalian jadikan Tuhan setelah aku meninggal? Kalau kita mikirnya mata kuluna mim ba'di, entar lu pada makan apa tong kalau bapak meninggal begitu. Kalau orang-orang dulu ulama-ulama salaf yang dipikirin nantinya, mikirin akhiratnya, nanti di akhirat saya bakal selamat apa kagak. Makanya sampai Sayyidina Abu Bakar begitu ditawarin sama Rasul, wahai Abu Bakar, berapa besar harta yang kamu berikan untuk perjuangan agama Allah? Aku berikan semua hartaku untuk perjuangan agama Allah. Apa yang kamu tinggalkan untuk anakmu dan keluargamu? Aku tinggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Yang penting dia pada jadi orang benar, punya keimanan kuat, jadi orang takwa, udah cukup. Banda mau usah tinggalin begitu. Abu Bakar tuh. Kalau kita mikirinnya bodoh amat, itu bocah sholat kek kagak kek, takwa kek, soleh kagak kek, alamnya cakep buruknya, bodoh amat anda. Yang penting pada punya banda, bisa sukses kerjaannya, jabatannya tinggi. Kalau kita mikirnya begitu, itu salahnya kita, pikiran kita ke situ jadinya. Ntar masa depan gimana nih, anak makin lama makin gede, ntar pada nikah duitnya dari mana? Belum pada punya rumah, belum pada punya kerjaan, ntar pergi mana? Itu kesalahan kita, mikirnya ke sono. Padahal kalau kata Buya dulu, bini ya ada Tuhannya, anak ya ada Tuhannya. Itu gimana Tuhannya aja udah. Cuma kalau kita ngikutin Abu Bakar mah kebanggaan hebat kita kali dah gitu. Minimal kayak Umar dah separuh-separuh. Begitu Sayyidina Umar bilang, ya Rasul, aku juga menyerahkan seluruh hartaku untuk perjuangan agama Islam. Jangan, dilarang sama Rasul. Berikan separuhnya, setengahnya untuk perjuangan agama Islam, dan berikan separuhnya untuk keluargamu dan anak-anakmu gitu. Jadi dua-duanya, buat dunianya kita siapin, buat akhiratnya kita siapin. Kita juga begitu, mikirnya harusnya dua. Gimana akhirat kita nanti,
gimana masa depan kita nanti gitu. Jadi dua mikirnya, jangan mikirin dunia doang atau jangan juga mikirin akhirat doang. Yang cakap dua-duanya udah gitu. Hatta yusiba minhuma jami'an, sehingga bisa menggabungkan di antara keduanya. Begitu Pak Guru. Jadi buat anak mikirnya jangan cuma sekedar antara anak gua pada kerja di mana, pada bisa hidup apa kagak, pada bisa makan apa kagak. Jangan cuma sekedar mikir itunya. Nanti dia jadi orang soleh apa kagak, nanti pada jadi orang takwa apa enggak, nanti pada ibadah kepada Allah apa enggak, pada sholat apa kagak. Itu juga kudu kita pikirin gitu. Jangan cuma mikirin kerjaannya doang, jangan cuma mikirin dunianya doang gitu. Kudunya begitu, kudunya. Cuma kan kadang-kadang begitu kita, kalau buat dunianya gitu, biar kuliahnya di perguruan tinggi negeri itu biar kata semesterannya 50 juta 30 juta kita bela-belain biar anak punya kerjaan yang pasti gitu. Dan buat ngajinya seikhlasnya itu kalau ingat kalau ingat ntar dulu belum kelar, oh udah lagi nenteng-nenteng tas aja loh, ntar dulu belum kelar. Begitu Pak Guru. Kadang-kadang kita begitu tuh. Buat akhiratnya mah gitu. Jangankan sampai ngeluarin 1 juta, 2 juta, 100.000 buat guru ngajinya. Berat banget romana. Tapi buat kuliahnya, buat sekolahnya, biar kata masuknya itu daftarnya 10 juta, 20 juta. Kita bela-belain biar dapat sekolah favorit, biar dapat tempat kuliah favorit. Kita bela-belain buat ngaji. Itu bocah berangkat dewek, pulang dewek gitu. Gurunya bulanannya kagak dipikirin pisan gitu. Itu guru ngerokok apa kagak, makan apa kagak gitu. Kalian ngasih sebulan sekali mana? Setahun sekali pas lebaran. Bangga banget lagi hari guru ngasih buat gurunya 200 hari guru setahun sekali gitu. Kacau. Itu begitu Pak Guru. Kadang-kadang kita tuh yang kita pikirin dunianya doang. Yang kan masa depan kita dua, masa depan kita di dunia, masa depan kita di akhirat. Kalau masa depan di dunia cuma sementara, yang abadi masa depan di akhirat nanti. Jadi kudunya itu yang lebih kita pikirin. Nanti kita selamat apa enggak di sono. Gitu. Anak-anak kita juga begitu kudunya. Kita pikirin di sono nanti pada selamat apa enggak anak-anak kita. Gitu. Kudunya begitu. Kudunya. Cukup ya. Nah, kita hadiahkan pahala ta'lim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.